Itu Boleh karena- digeser ke sini nggak? Biar Boleh. ininya. Iya. Kayaknya lembab. Nah, terus apa? Dikasih tahu pesannya. Pesannya jaga rawat baik-baik. Heeh. Jangan sampai lupa buat ngasih makannya dia. Ada pantangannya, nggak boleh apa atau apa gitu. Kalau buat pantangan sih nggak ada, cuman Oke. ngasih sesajen buat dia aja makan. Sesajennya kembang, air mawar gitu-gitu ya. Iya. Nah terus ini untuk apa sebenarnya waktu dikasih tahu ini pegang supaya selain pengasihan ya, selain untuk usaha apa lagi? Buat jaga-jaga, ibaratnya tameng buat kita. Oke. Right. Sejak dia pakai jimat katanya sering kerasukan kalau dia nggak melakukan ritual. Apa memang ada banyak energi atau makhluk gaib lainnya dari jimat ini? Ada makhluk lainnya dari jimat ini sih. Karena ketika kau megang jimat, kau nggak sadar kau mau kuat siapa, pakai apa dan segala macem. Saya ngelihat tadinya ini batu biasa loh, tapi gara-gara kayak di worshipin, dipuja gitu, jadi batu hawa Yang negatif. ada kekuatannya, Iya. ada hawa negatifnya. Cuman satu jimatnya. Cuman satu. Kau bisa nggak manggil makhluk yang ada di dalam jimat tersebut? Nanti kena ke kita. Enggak, ada saya. Saya selalu di sini meja kejujuran. Kau masih ingat kan? Boleh. Buktikan semuanya. Mas, maaf saya tadi ngintip, saya penasaran. Ini apa sih? Oh, ini parfum yang buat makannya ini. Makannya apa? Oke. Boleh dong dipraktekin ritualnya seperti apa sih sehingga bisa mempengaruhi karakter berubah 360 derajat gitu. Ini kan karena saya nggak ada. Ini contoh prakteknya aja ya. Tapi nanti dia takut marah. Enggak. Nggak biar Roy bisa melihat sebenarnya sosok seperti apa yang ada dalam batu ini. Iya, iya, iya. Ritualnya aja, No reka adegan. excuse. Biasanya kan dikasih nih tiap malam Jumat sama Selasa Kliwon. Heeh. Jadi biasanya ada sesajen bunga 7 rupa, kemenyan, ada juga bunga kantil, Ya. Silakan dipraktekkan. dikasih ini, diolesin ke sini. Setelah itu, Setelah itu ya mungkin ada doa-doa lain. oke. Tahu. Tahu kamu pakai begini-beginian. Tidak tahu. Dan waktu ngedapetin pakai begini-beginian tanpa sepengetahuan dia. Kalau ini nggak dikhususin buat satu orang, ini buat umum. Jadi ibaratnya saya minta ke ini bukan cuman buat satu orang, buat umum gitu. Oke. Silakan ritualin deh, coba praktekin. Kenapa? Ya. Begitu mau melakukan ritual kenapa dia kayak gini, Roy? Apa yang kamu Tika, jangan ganggu. Jangan ganggu apa? Saya perasaan nggak pernah ganggu orang, ya nggak? Saya anak baik kan? Roy, yang kamu lihat apa, Roy? Saya berbicara dengan siapa ya, Mas? Saya penunggu batu ini. Kamu memang yang diwariskan keluarga yang punya badan ini ya? Ya, Dia sadar nggak sih, Roy? Saya lihat masih sadar. Belum sepenuhnya masuk.
belum sepenuhnya masuk sama sekali. Ini bisa diceritain nggak sosoknya seperti apa sih, Roy? Apa gimana? Sosoknya seperti apa yang masuk ke ini? Saya ngelihat sosok seorang kakek-kakek dan kayak leluhurnya beliau datang kemari. Tapi saya tidak merasakan terancam di sini karena saya ngerasa adanya masuk enggak, on off. Tadi dia bilang dia yang menunggu batu itu di dalam situ. Iya. Tapi yang jelas ini bukan sih. Ini bukan. Bukan. Baiklah, saya minta bubuk suci warna putih. Boleh nggak sih duduk aja? Lihat. Sebelah sini, kamu yang kesini deh. Apa maksudmu mengganggu Rudi? It's a last year. Saya mau kamu keluar dari tubuh Rudi. Bisakah? Kamu harus menghadapi saya. Baik. Saya akan menghadapi kamu. Apa mau kamu, saya kasih. Mau apa. Saya seneng kalau misalnya saya merasa tertantang dan saya dihantui. Karena teman-teman saya semuanya setan juga. Dia berarti sosok ini jahat ya, Roy? Iya. Kamu penunggu batu itu. Ya, Baiklah. Ada di tangan saya. Mau saya banting, bakar atau apa? Jangan mendekat. Jangan ganggu bintang tamu saya hari ini. Tapi dia kayaknya bisa dikendali. Kami bertiga tidak suka kamu melukai siapapun. balikin. Enggak. Saya lagi berpikir lampu mana yang ingin saya pecahin ya. Balikin nggak? Tidak. Kamu akan ada batasan. Saya tabuk suci putih cepet deh. Saya mau dia pancing ke sini, baru saya lem kamu. Bayu. Dia kok iya tahu nama. Iya yang kamu kirim kayaknya iya deh. Nggak apa-apa, tetap dulu tadi. It's okay. Yes. Itu pikiran aku udah masa lalu kan. Yang aku ceritain zaman dulu. Crack aja lah. Dikrek aja. Mas Rudi boleh berdiri, Mas. Duduk lagi. Saya tahu kamu bisa berdiri, silakan. Duduk di sana, ambil kursinya sendiri. Mas Rudi tadi kesurupan. Nggak tahu tuh. Rasanya apa? Sakit. Sakit. Oke. Kalau undang untuk datang pada hari ini, akankah muncul
ada di kepala kamu? Ataukah jangan-jangan ada karakter fiktif? Pagi. Kamu lihat ada di sini soalnya ya. Iya, kesempatan untuk ngelakuin ini. Untuk langsung komunikasi sama. Betul, tapi harus mediasinya Rudy. Kalau enggak, nggak ada yang bisa masukin. Gak ada yang bisa masuk selain saya. Iya. Ada di sebelah mana sekarang? Biar dia tahu manggilnya. Kamu bisa ngelihat atau merasakan? Kamu perlu kasih tahu nggak Roy dia di mana? Dia ada di belakangnya, persis sekali. Nengok aja ke kanan dikit. Ya, seperti itu. Saya ngerasa si marah ya, membuat alibi-alibian gini. Ala-ala gitu. Deh bang, emang lo yang emang lo yang nggak mau tanggung jawab gitu. Betul. Saya hanya bisa ini nih. Saya hanya bisa membantu meredam, tapi tidak membantu untuk menghilangkan ya. Ini bubuk suci akan menetralkan kamu dari pikiran-pikiran kotor dan yang jelek-jelek. Semoga gak ganggu kamu. Sudah cukup? Sudah, sangat cukup sekali. Ini akan membuat dia tidak dihantui lagi. Betul. Terakhir deh saya, Rudy. Saya ingin kamu melakukan satu pekerjaan yang mantap deh. Terlepas dari adanya arwah atau tidak. Tapi Rudy, kamu itu gak ada wibawanya. Gara-garanya kamu fokus di masalah yang apa ya? Aku nggak tahu, aku nggak bisa bilang itu mau jadi nyari panggung atau apa. Enggak, aku nggak berani ngomong Bukan kayak gitu. itu. Cuma Rudy harus punya kasta dan strata yang pas, kasta kerjaan gitu, yang Status sosial. Iya, status sosialnya bisa naik gitu. Kalau kayak gini, dari mata saya lihat aja, saya nggak lihat mulutnya, hidungnya enggak tuh. Saya langsung lihat dari matanya, kamu kayak kebingungan bagian finansial. Dan itu semua segala cara harus dijalanin. Oke, jadi Mas Rudy, kalau kemarin ya udah dihukum secara ya di kepolisian ya di pihak yang berwajib. Iya, baru. Sebenarnya hukuman sebenarnya itu yang sesungguhnya nih sekarang. Kalau saya lihat ya, dan tadi apa yang disampaikan sama Roy, hukuman dihantui, terus Itu ada hukum diganggu alam rasa ya. bersalah. Justru sekarang nih hukuman yang sesungguhnya. Dan ini harus dijalanin. Dan tadi Roy bilang kirim doa dan berbuat baik. Dan memang benar-benar menyesal, bukan untuk menghindar, untuk lari lagi. Sebelumnya hamil, harus dikawinin, lari lagi tanggung jawab. Iya. Sekarang kesempatan untuk nggak lari dari tanggung jawab. Jalanin, dan mudah-mudahan dengan begini kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Dan seperti yang Roy bilang, status sosial akan jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan menjadikan kamu jadi orang yang jauh lebih baik juga. Betul, betul. Itu saya setuju dengan Bayu. Ada yang mau disampaikan, Balia? Sekarang udah menikah, Mas. Udah cukup mendingan. Udah sih itu aja. Ya, nah mudah-mudahan kamu bahagia. Terima kasih Mas Rudy. Ini saya nggak tahu jimat atau bukan, tapi silakan dibawa. Itu replika, ya silakan dibawa juga. Ini mau? Nggak mau. Ya udah kalau gitu dibawa juga. Terima kasih Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Ya, mana? Thank you ya. Terima kasih ya, Rudy. Mari Karo. Ya, siap. Setiap kebencian akan berbuah kegelisahan, dan kedengkian akan berujung kehancuran. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Rudy dan Cinta. Cinta tadi dengan boneka mistisnya melakukan banyak sekali kacauan di sini, bahkan dia mengejar bintang tamu. Sementara Rudy juga adalah seorang pelaku mistis. Gimana kamu tanggapannya Rudy dan Cinta? Saya kasihan dengan Cinta, karena Cinta tuh sosok gadis yang orang tuanya nggak ada, tapi mainnya sama boneka, ngobrolnya, curhatnya sama boneka. Lama-lama boneka itu bisa jadi sarangnya makhluk lain.
Iya. Kalau boneka hanya digunakan sebagai kolektor dan pajangan, itu beda cerita sih. Rudy itu menurut kamu seorang pelaku mistis apa emang pelaku kriminal? Pelaku kriminal. Memang membunuh pacarnya Betul. dengan menggunakan alibi seolah-olah dia nggak sadar. Betul. Kerasukan. Iya. Ada jimat yang ternyata palsu. Jimat ternyata palsu. Gimana komentar kamu, Li? Tanggapannya? Tentang Rudy. Tentang dua-duanya atau gimana rasa tadi dipegang Oh, sama iya. orang kesurupan? Jujur ya, sakit sih sampai merah semua. Kenceng banget soalnya. Tapi nggak apa-apa sekarang, nggak sakit. Nggak apa-apa. Semoga baik-baik aja ya. Oke. Lia Cecilia, terima kasih. Makasih Sudah banyak. hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya. Amin. Sama-sama. Rekiosi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, ketajaman penglihatan tidak bergantung pada kemampuan mata. Tetapi bagaimana kita dapat mengolah rasa karena keindahan tidak tercipta dari pengetahuan belaka. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.